Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap insan yang beriman pasti merindukan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada cinta yang lebih agung, lebih murni, dan lebih menenangkan hati melebihi cinta dari Rabb semesta alam. Barang siapa yang dicintai oleh Allah, maka hidupnya akan penuh keberkahan. Langkahnya akan dituntun dalam kebaikan dan akhir hayatnya akan berujung dalam husnul khotimah. Namun pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa mendapatkan cinta Allah? Inilah yang menjadi inti pembahasan. Yang pertama adalah agar kita bisa mendapatkan cinta Allah, yakni mencintai Allah dengan sepenuh hati. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 165 yang artinya, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cinta kepada Allah harus menjadi cinta yang paling tertinggi, melebihi cinta kita kepada orang tua, anak, pasangan, bahkan diri kita sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia lebih mencintaiku daripada dirinya sendiri, anak-anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika kita ingin dicintai Allah, maka cintailah Dia dengan sepenuh hati. Buktikan cinta itu dengan amal dan ketaatan, bukan hanya dengan ucapan lisan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua, bagaimana agar kita bisa mendapatkan cinta Allah, yakni mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 31 yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah jalan cinta yang dijanjikan. Siapa yang ingin dicintai Allah, maka harus meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ittiba, mengikuti Nabi dalam ibadah, akhlak, pakaian, muamalah, dan seluruh aspek kehidupan adalah bukti cinta kepada Allah dan jalan untuk mendapatkan cintanya kembali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang ketiga adalah mencintai dan bergaul dengan orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala.
Orang-orang yang dicintai Allah adalah orang-orang yang beriman, bertakwa, bertawakal, bersabar, dan berbuat adil. Dalam Al-Quran disebutkan banyak sifat orang yang dicintai Allah, seperti di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 4 yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Lalu di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 146 yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Lalu di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka berusahalah meniru mereka, yakni menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang bersabar, dan menjadi orang yang bertaubat. Dan berkawanlah dengan mereka, karena persahabatan dengan orang yang dekat dengan Allah akan membawa kita kepada cinta Allah pula. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang keempat adalah menjalankan segala perintah-perintah Allah dan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya, penglihatannya, tangannya, dan kakinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Amalan wajib adalah dasar, tetapi untuk mendapatkan cinta Allah secara istimewa, maka perbanyaklah amalan sunnah dan konsisten dalam amalan sunnah ini menunjukkan kesungguhan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kelima adalah agar kita mendapatkan cinta Allah, yakni menjauhi hal-hal yang dilarang atau dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin kita ingin dicintai sementara kita masih sering mengerjakan yang Allah benci? Allah tidak mencintai orang yang sombong, berbuat maksiat, berlaku zalim, dan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 190 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 64 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka jauhkan diri dari dosa sekecil apapun itu. Bertaubatlah dengan taubat yang sebenar-benarnya, karena taubat adalah jalan kembali menuju cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta Allah bukan hanya sebuah konsep spiritual. Cinta Allah adalah kekuatan yang menggerakkan hati, menjadikan hidup penuh makna, dan menjamin keselamatan dunia dan akhirat. Maka marilah kita berjuang untuk meraihnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga
Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang dicintainya dan dikumpulkan di akhirat nanti bersama orang-orang yang juga mencintai Allah dan Rasul-Nya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.